Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Banten TV yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada tahun 2026 ini Allah mempertemukan kepada kita pada bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan lipatan pahala, bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah. Pemirsa Banten TV yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana berpuasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi hakikat, makosid, tujuan dari kita berpuasa adalah supaya kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Pemirsa Banten TV yang dirahmati oleh Allah, ketakwaan kita itu adalah perwujudan ibadah kita. Bagaimana caranya supaya kita selalu berusaha untuk mengerjakan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena hakikatnya kita bertakwa itu tujuannya untuk itu. Kita supaya bisa selalu mengerjakan perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Termasuk di dalam berpuasa ini, pemirsa Banten TV yang dirahmati oleh Allah, saya mau menyampaikan sebuah hadis. Di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, As-syamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Perisai dari kemaksiatan-kemaksiatan. Perisai dari perbuatan-perbuatan dosa di dunia ini. Dan kelak di akhirat dengan berpuasa itu menjadi perisai dari siksa neraka. Sabda Rasul, fala yarfuth wala yajhal. Maka ketika berpuasa, seseorang itu jangan sampai yarfuth. Yarfus itu adalah mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung birahi, kalimat-kalimat yang mengandung unsur syahwat, itu supaya dihindari. Wala yajhal, dan jangan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang sifatnya bodoh. Artinya perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat agama Islam. Berbuat dolim, berbuat aniaya kepada orang lain, tidak peduli kepada sesama. Bahkan lanjutan hadis itu Rasulullah bersabda, wa ini mru'un qatalahu au syatamahu falyakul inni so'imun, inni so'imun. Dan jika ada seseorang yang kemudian seseorang ini mengajak berantem kepadanya, atau ada seseorang yang mencela kepadanya, maka dia supaya mengatakan inni so'imun, inni so'imun, saya adalah orang yang berpuasa, saya adalah orang yang berpuasa. Jadi pemirsa Banten TV yang dirahmati oleh Allah, ternyata berpuasa itu tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan haus, lebih daripada itu berpuasa itu adalah menahan diri dari segala macam bentuk dosa, segala macam bentuk kemaksiatan. Bahkan ketika ada orang yang sengaja memancing emosi kita, kita supaya tidak terpengaruh, kita supaya bisa menahan diri, tidak terpancing dari godaan itu. Apalagi kita tidak ada yang menggoda, tidak ada orang yang mengajak untuk berantem. Kita supaya lebih menjaga lisan kita,
Kalau sekarang pemirsa Banten TV yang dirahmati oleh Allah, tidak hanya sekedar ucapan, namun lebih daripada itu, sekarang itu banyak sekali media-media yang bisa menyebabkan orang sakit hati. Termasuk diantaranya adalah media handphone, media sosial. Kita supaya lebih bijak di dalam menggunakan media sosial itu, supaya orang lain tidak merasa tersakiti, supaya apa yang kita informasikan kepada orang lain itu bisa mengandung unsur manfaat. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, rubba soimin laisalahu min siyamihi ila alju. Banyak sekali orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan apa-apa di dalam puasanya itu kecuali hanya lapar saja. Artinya apa? Puasa itu dia artikan hanya menahan lapar, menahan haus, tapi dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, tidak bisa menjaga dirinya, tidak bisa menjaga lisannya dari perbuatan-perbuatan aniaya maupun perbuatan-perbuatan maksiat. Mudah-mudahan kita semuanya diberi rahmat oleh Allah. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah dan kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat berbuka puasa. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.